dan yang penting adalah melaksanakannya dalam hidup. Sebab Kau Tuhan berkuasa atasku. Shalom teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Saya harap kalian semua sehat, bahagia, dan sukacita ya. Kita ketemu lagi di renungan online hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati, kita siapkan diri, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun kita secara online, tapi hati kita tetap sama, hati kita tetap bersatu untuk Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kehidupan. Karena Tuhan memberikan kami nafas yang baru bagi setiap kami. Kami hidup bukan karena kebetulan ya Tuhan. Ini semua karena rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu berkuasa atas setiap kami. Satukanlah hati kami ya Tuhan, untuk memandang wajah-Mu, untuk mengejar hadir-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Biarlah firman yang akan hamba-Mu sampaikan, kiranya semua berasal dari-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkatilah sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada, yang saat ini kami hanya bisa bertemu secara online. Berkati kami semua Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk mengenal kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Halo teman-teman. Oke, jadi kita akan mulai renungan hari ini. Renungan hari ini temanya adalah diperkaya dalam kemurahan hati. Tema ini diangkat dengan ayat pengiringnya adalah dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Mungkin teman-teman bisa buka Alkitabnya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Kita baca bersama ya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu, oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Oke teman-teman, jadi tema hari ini diperkaya dalam kemurahan hati. Kita garis bawahi arti murah hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati itu berarti suka memberi,
tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong dan baik hati. Memberi itu bisa apa aja ya? Memberi itu ternyata tidak hanya materi, tidak hanya uang, tidak hanya barang. Namun memberi juga bisa berupa waktu, bisa pertolongan, bisa juga kebaikan. Aku ada sedikit cerita tentang murah hati. Jadi belum lama ini saya bertemu dengan seorang ibu. Ibu ini baru saja pulang dari sawah. Dia menyapa saya, beliau menyapa saya. Kemudian beliau berkata dalam bahasa Jawa, beliau berkata, "Mbak, apakah mau salat?" Kemudian saya berpikir, oh, ibu ini baru saja bertemu dengan saya atau orang asing, namun dia mau memberi buah kepada saya. Saat itu buah salak. Saya pikir ibu ini jualan, namun ternyata ibu ini memberi dengan langsung. Kemudian, oh, ibu ini memberikan salaknya kepada saya dengan cuma-cuma. Di situ saya sangat senang, tapi di situ juga saya sangat kaget. Beliau orang asing yang baru kenal, tapi beliau langsung ingin membagikan hasil panennya kepada saya yang baru saja bertemu. Menurut saya itu sebuah momen yang luar biasa. Mungkin teman-teman juga sering mendapati hal demikian. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan sukacita yang saya rasakan kala itu. Dan di sini saya berpikir, oh, inilah murah hati. Tidak pandang bulu, tidak pandang apakah saya kenal dengan kamu, apakah saya membutuhkan benefit dari kamu, apakah saya juga harus ngobrol lebih panjang lagi dengan orang-orang yang saya temui untuk saya berbagi. Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata berbagi itu bisa kapan saja dan apa saja. Ternyata berbagi itu sungguh melegakan hati, membuat kita merasa, oh, saya diperhatikan, saya dikasihi, bahkan oleh orang-orang yang baru kita temui. Jadi di sini mengapa Tuhan mengingatkan kita untuk terus murah hati, untuk terus memberikan kasih kita kepada orang-orang, siapapun itu, mau keluarga kita atau orang asing yang belum kita temui. Merekalah alat-alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk kita mempraktekkan kasih itu, untuk kita memberikan kasih kita kepada sesama. Karena murah hati itu tidak memandang bulu, murah hati tidak memandang waktu, murah hati juga tidak memandang materi apapun. Tapi kita tidak boleh khawatir, sebab di ayat 10 dan 11 kita akan sama-sama baca. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Teman-teman, Tuhan sudah berjanji menyediakan benih bagi penabur. Benih itu sudah disediakan oleh Tuhan dan akan selalu disediakan oleh Tuhan bagi siapa yang rindu untuk menabur, bagi kita yang rindu untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, berbagi materi, berbagi kebahagiaan, berbagi kasih, berbagi senyuman yang hangat. Hal-hal yang kecil, yang kita pandang kecil, itu sungguh memberikan sukacita yang luar biasa bagi mereka yang kita temui. Seperti pada Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak
tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi teman-teman, mari kita menjadi terang dunia dengan bermurah hati senantiasa. Siapapun yang kita temui, baik orang-orang di sekitar kita maupun orang asing yang belum kita kenali, mari kita memberikan waktu kita, hati kita untuk mereka. Karena apa yang kita perbuat untuk manusia yang lain, untuk orang-orang yang lain, kita perbuat juga untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kita semakin mengenal Tuhan, kiranya kita semakin serupa seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan kita kasih. Baik teman-teman, jangan ragu, jangan takut dan khawatir untuk membagikan sesuatu kepada orang lain, terutama membagikan kasih kita kepada orang lain, entah itu kita kenal atau kita belum kenal, karena Tuhan Yesus mau bekerja dalam hidup kita supaya namanya dimuliakan, supaya kasih Tuhan dirasakan oleh semua orang. Mari kita tutup renungan hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini yang mengetuk pintu hati kami, supaya kami terus bermurah hati kepada siapapun yang kami temui. Kapanpun Tuhan, kiranya kami siap untuk berbuat baik, untuk memberi pertolongan dengan apapun yang ada pada kami. Kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat melakukan firman Tuhan dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.